الخامس عشر. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walahu ba'du. Qala Imamul Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah bi kitabi hudud. Babun man akhaza haqqahu waqtassa dunas sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال البخاري عليه رحمة الله باب من أخذ حقه, bab tentang orang yang menuntut haknya atau iqtassa atau mengqisas duna sultan, ya, tanpa dengan izin imam. Bagaimana jika seseorang haknya diambil atau seseorang, ya, saudaranya terbunuh, kemudian dia menuntut hak tersebut tanpa pengetahuan imam. Dia membalas, misalnya dia bunuh sendiri tanpa pengetahuan imam, orang yang membunuh keluarganya, ya, atau dia memberikan hukuman terhadap orang yang berbuat kejahatan kepada dirinya. Seseorang misalnya menikamnya, kemudian dia tikam kembali, ya, bagaimana hukumnya? Tanpa dengan izin imam, tanpa pengetahuan imam, ya. Maka untuk menjaga kemaslahatan dalam segala macam perkara-perkara jinayat semacam ini, hendaklah seseorang memberitahukan kepada imam, melaporkan kepada imam, kepada pemimpin. Kelak pemimpinlah yang akan memutuskan keputusan tersebut. Tidak boleh seseorang itu menjatuhkan eksekusi hukuman fisik kepada orang-orang yang menzaliminya, ya, dengan tanpa pengetahuan imam, apalagi sampai pada tingkat membunuh. Berkata Ibnu Battal rahimahullah tabaraka ta'ala, ittafaqa a'immatul fatwa, telah sepakat para ulama-ulama ahli fatwa, ala annahu la yajuzu li ahadin, bahwasanya tidak boleh bagi seseorang an yaqtassa min haqqihi duna as-sultan, mengqisas orang yang telah membunuh atau melukai dirinya atau keluarganya tanpa dengan sepengetahuan imam, tanpa perintah imam, maksudnya tanpa perintah penguasa. Mereka sepakat, kata Ibnu Battal, yang dipersisihkan adalah bagi seseorang tuan yang menerapkan had atas hambanya. Ketika hambanya berzina misalnya, bolehkah seorang tuan itu mentera hambanya? Di sini ada sedikit perselisihan di antara ulama. Mazhab Ahlul Madinah membolehkan seorang tuan untuk mendera hambanya yang berzina, menjatuhkan hukuman kepada hambanya yang berzina dengan memukulnya 40 kali pukulan, 50 kali pukulan. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan tetap, ya, dalam pelaksanaan ini semua harus dengan kontrol penguasa kaum muslimin agar tidak muncul kerusakan setelah itu, ya. Dikecualikan oleh para ulama dalam bab ini tentang harta yang terambil atau yang diambil dengan tidak hak, ya, harta yang diambil dengan tidak hak dan seseorang tidak memiliki bukti kuat untuk menuntut haknya, maka di sini sebagian ulama membolehkan dia untuk mengambil harta tersebut dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada penguasa, kepada imam. Berkata Ibnu Battal, wa amma akhdhul haqqi fa innahu yajuzu indahum an ya'khudha haqqahu min al-mali khassatan. Adapun mengambil atau menuntut hak yang dimiliki seorang berupa harta yang diambil dengan tidak hak oleh orang lain, maka dibolehkan. Idza jahadahu iyah, jika memang orang tersebut mengingkarinya, tak mengakuinya, kemudian dia mengambil dengan tanpa sepengetahuan imam, ya, tanpa perintah imam, dibolehkan. Wala bayyinata alaihi,
apabila dia tidak memiliki bukti-bukti, ya, tapi dia memang yakin dia hartanya yang dipinjam oleh seseorang, uang yang dipinjam tapi orang tersebut mengingkarinya misalnya, maka dia boleh mengambil jika memiliki kesempatan untuk mengambil haknya tanpa dengan sepengetahuan imam. Ya, adapun dalam perkara jinayat maka tak boleh kecuali dengan izin imam. Nah, tafadhal. Babun idza mata bizzihami aw qutil. Qultu asnada fihi hadits Aisyah al-mutaqaddim. Ya. Dan dikecualikan juga dalam masalah penerapan had ini orang yang dengan sengaja misalnya dia mengintip rumah seseorang. Kemudian orang tersebut merasa tak nyaman, kemudian dia lempar dengan sesuatu benda dan mata orang tersebut cacat karenanya, maka dalam hal ini tidak ada padanya diat. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ittala'a fi baitika ahadun," jika ada orang mengintip dalam rumahmu, walam ta'dzan lahu, tanpa izinmu, hadzaftahu bihasatin, kau lempar dia pakai batu. Fa faqa'ta 'ainahu, akhirnya engkau membuat cacat matanya. Ya. Ma kana 'alaika min junah, maka tak ada bagimu apapun dosa. Bagi orang-orang yang semacam ini, ada orang mengintip di rumahnya kemudian dia lempar, ya, akhirnya terkena matanya misalnya, tak ada baginya sama sekali diat. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan pernah seseorang mengintip di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melemparnya dengan anak panah, melemparkan anak panah ke arah tempat lubang di mana dia mengintip. Ya. Kemudian orang tersebut pun berlari. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kondisi seperti ini tidak ada padanya diat. Kemudian berkata Imam Bukhari rahimahullah, babun idza mata fi zihami aw qutila, bab tentang seseorang yang meninggal atau tewas dalam keramaian, dalam kerusuhan, ya, atau dia terbunuh, terluka atau terbunuh. Ya, bagaimanakah tentang diatnya? Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka taala menyebutkan kembali hadis yang berkaitan tentang kisah ayahnya Hudzaifah Al-Yaman. Ya, ketika Al-Yaman terbunuh oleh kaum muslimin, ya, dalam kondisi panik, mereka tak tahu lagi siapa orang yang di hadapan mereka. Mereka mengira Yaman adalah orang-orang kafir Quraisy. Ya, maka mereka tanpa sepengetahuan mereka melukai bahkan membunuh ayahnya Hudzaifah. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada, ya, menurut sebagian ulama tidak ada padanya diat yang dituntut. Ya. Dan pendapat yang paling benar, diat tetap wajib diberikan. Tapi mereka berselisih siapa yang memberikan diatnya, tebusan ini. Kebanyakan ulama mengatakan diatnya kembali kepada penguasa. Penguasalah yang menebus, yang memberikan diat. Sebagaimana dalam sebagian kisah bahwasanya Nabi SAW lah yang memberikan diat kepada Hudzaifah. Ya. Dalam masalah kerusuhan, jika seorang ada yang tewas tak diketahui siapa yang membunuhnya atau bagaimana terbunuhnya orang tersebut, ya, dalam hal semacam ini sebagian mengatakan orang yang hadir semua mereka lah yang wajib bertolong-tolongan untuk membayar diat. Ya, tidak dibebankan kepada penguasa karena dengan sebab mereka lah terbunuh orang tersebut. Ya. Kondisinya ramai, misalnya terinjak-injak dia karena ramai, maka mereka yang hadir semua menurut sebagian ulama mereka yang bertanggung jawab atas tewasnya orang ini, maka mereka yang dituntut untuk membayar diat walaupun tak ada padanya qisas dalam hal-hal semacam ini. Naam, tafadhal. Babun iza qatala nafsahu khata'an fala diyata lah. Qultu asrada fi hadis as-salam al-mutaqaddim. Ya.
Apabila seseorang dalam peperangan, misalnya sedang berjuang berperang memerangi musuh-musuh, ternyata senjatanya mengenai dirinya sendiri hingga akhirnya dia terbunuh, maka dalam hal semacam ini tidak ada baginya diat. Ya, tidak ada diat. Tapi dia tidak dianggap membunuh diri, karena dia memang tidak sengaja melukai atau bahkan sampai pada tingkat membunuh dirinya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala menyebutkan kisah tentang salah seorang sahabat Nabi. Ya. Berkata Imam Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala dari hadis Salamah, dia berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar." Kami pernah keluar berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Ya, peperangan Rasulullah terhadap kaum Yahudi yang mereka berkumpul di Khaybar. Setelah terusirnya Yahudi dari kota Madinah, ya mereka bergabung di Khaybar. Maka Rasulullah SAW setelah mengadakan gencatan senjata dengan Quraisy, beliau SAW memberikan pelajaran kepada Yahudi di Khaybar. Berangkatlah beliau beserta para sahabat untuk menaklukkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar. Faqala rajulun minhum, maka berkatalah salah seorang mereka, "Asmi'na ya Amirun min hunayhatika." Dengarkanlah kepada kami wahai Amir min hunayhatika, daripada lantunan-lantunanmu. Orang Arab jika mereka berjalan mengendarai unta untuk memotong perjalanan yang panjang untuk mengisi kepenatan, biasanya ada seseorang yang diperintahkan untuk bersenandung. Bahkan bersenandung ini juga membuat unta-unta lebih bersemangat. Ya, pernah ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anjashah. Anjashah ini hobi bersenandung. Ya, apabila dia bersenandung, unta-unta akan semakin cepat berjalan. Karena itulah Rasulullah pernah mengatakan kepada Anjashah, "Ruwaidaka ya Anjashah, rifqan bil qawarir." Ya, hendaklah kau wahai Anjashah, hendaklah engkau menghentikan senandungmu ini, karena unta-unta berjalan cepat membuat payah kaum wanita. Ya. Maka dalam keberangkatan mereka menuju Khaybar ini, Amir bin Amir ini pun namanya Amir, bersenandung, fahada bihim, bersenandunglah dia. Faqala Nabi SAW, maka bertanya, "Manis sa'iq?" Siapa yang bersenandung ini, yang menyetir jalannya unta, rombongan unta? Qalu Amir, mereka mengatakan Amir. Ya. Faqala rahimahullah, maka berkatalah Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati Amir ini. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka juga berkata, "Ya Rasulullah, halla amta'tana bihi?" Mengapa tak kau doakan kami sepertinya? Rasulullah mendoakan baginya dengan kata-kata rahimahullah. Fa usiba sabihata lailatihi. Ya, pada pagi harinya, ya setelah malam, pagi hari mereka memerangi kaum Yahudi, karena kebiasaan Nabi memerangi mereka ketika matahari belum terbit di pagi hari. Ya. Bahkan ketika sebelum fajar menyingsing, mereka menyerang musuh-musuh mereka. Ya. Maka Amir ini berhadapan dengan seorang Yahudi dan dia memiliki pisau yang pendek atau pedang yang pendek. Kemudian dia menyabetkan pedangnya dan ternyata pedang tersebut kembali mengenai dirinya sehingga akhirnya dia pun tewas dengan senjatanya sendiri. Faqala al-qaumu, berkatalah orang-orang melihat keadaan demikian, habita amaluhu, qatala nafsahu. Kata para sahabat, ya, wah kasihanlah Amir, sia-sia semua amalannya, dia telah membunuh dirinya. Ini menunjukkan, ya, sahabat paham tak boleh membunuh diri ketika berperang. Maka fatwa-fatwa orang yang mengatakan boleh meletakkan bom di tubuh-tubuh mereka, kemudian menghancurkan tempat-tempat musuh, ini fatwa yang tak sesuai dengan apa yang dipahami sahabat.
dan tak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qatalu wa qutilu, mereka lah orang-orang yang berperang dan mereka diperangi, dibunuh. Tidak ada kata-kata membunuh diri. Ya. Maka fatwa-fatwa ulama-ulama semacam inilah membuat binasanya umat. Ya, mereka menganggap ini bagian daripada jihad. Mereka letakkan dalam diri mereka bom, mereka bombardir tempat-tempat umum, sarana umum, terkena yang tak bersalah, terkena wanita, terkena anak-anak. Ya, habis tubuhnya berserpi-serpi dan dia mengira dia mati syahid. Tak benar. Yang lebih parah lagi, dia lakukan ini di tempat-tempat kaum muslimin. Ya, di negeri-negeri kaum muslimin. Adapun Amir ini berkata para sahabat, kasihanlah si Amir, habita amalah. Dia telah menggugurkan amalannya. Qatala nafsahu. Dia telah membunuh dirinya sendiri. Falamma raja'tu, ya tatkala aku pulang, ya Salamah mengatakan, wahum yatahaddatsuna anna Amiran habita amalah. Orang-orang membincangkan Amir sia-sia amalannya karena dia mati dalam keadaan bunuh diri. Faji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan sahabat tak diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka aku memberitahukan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Nabi Allah, aku katakan wahai Nabi Allah, fidaka abi wa ummi. Aku menebus Anda dengan ibu dan ayahku. Za'amu anna Amiran habita amaluh. Mereka menganggap, mereka mengklaim, mereka menyebutkan sia-sialah amalan si Amir karena dia membunuh dirinya. Faqala kadzaba man qalaha. Kata Nabi, orang yang mengatakan demikian telah berdusta atau telah salah. Salahlah anggapan orang-orang yang berkata demikian. Inna lahu la ajrayn itsnain. Sungguh dia membawa 2 ganjaran pahala. Innahu la jahidun mujahidun. Ya, mati dalam keadaan berjihad. Ya, jahidun, dengan bersusah payah, bersungguh-sungguh, mujahid. Ya, dalam keadaan berjihad dan mati dalam keadaan mujahid, sedang berperang. Wa ayyu qatlin yaziduhu alaih. Ya, pembunuhan apalagi yang lebih dahsyat daripada hal ini, di mana seseorang ya berupaya setengah mati sekuat kemampuannya untuk berjihad hingga akhirnya dia terbunuh, walaupun terbunuh dengan senjatanya sendiri. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak menebusnya dengan diat. Ya. Nah. Babun iza adla rajulan fawaqa'at sanayahu. An Imran bin Husain anna rajulan adla yada rajulin fanaza'a yadahu min famihi fawaqa'at saniyatahu fakhtassu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal fakhtasamu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya'addu ahadukum akhahu kama ya'addul fahlul la diyatalak. Babun idza atta rajulan. Bab jika seseorang menggigit tangan orang lain. Mereka mungkin berkelahi, kesal, digigit tangannya. Ya, faqa'at thanayahu. Orang ini ketika digigit tentunya dia seketika dengan keras menarik tangannya dari gigitan tersebut. Maka patahlah misalnya gigi serinya atau 2 gigi serinya. Bagaimana hukumnya? Ya. 2 orang berkelahi, ya. Yang satu menggigit yang lain, menggigit tangan yang lain. Ketika dia tarik tangannya, patahlah gigi kawan tersebut, 2 giginya. Apakah ada diat di sana? Ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, anna rajulan, ada seorang laki-laki, ghadda yada rajulin, yang dia menggigit di tangan seseorang. Fanaza'a yadahu, maka orang ini tentunya digigit tangannya seketika ingin ya membalas, ingin melepaskan dirinya daripada gigitan tersebut. Fanaza'a yadahu, seketika dia cabut tangannya dengan kuat, min famihi, dari mulut orang tersebut. Fawaqa'at thaniyatahu, maka 2 gigi serinya patah. Ya. Fakhtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika patah 2 giginya,
Maka dia pun tak rela, maka dia pun laporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Berangkatlah mereka mengadu kepada Nabi SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ya'addu ahadukum akhahu kama ya'addul fahlu. Ya, apakah salah seorang kalian mungkin dibolehkan dia menggigit saudaranya sebagaimana unta menggigit kawannya? Kata Nabi SAW, la diyatalak, tidak ada diat untukmu. Ya, jadi dia meminta kepada Nabi agar diputuskan hukuman, agar dituntutnya diat. 2 gigi berapa diatnya? 20 ekor unta. Kata Nabi, bagaimana mungkin seseorang itu menggigit tangan kawannya, bagikan unta menggigit, tidak ada diat bagimu. Karena orang menggigit ini dalam rangka untuk melepaskan dirinya daripada gigitan. Orang yang dalam keadaan membela diri, sekiranya datang misalnya perampok, misalnya maling datang ke rumahnya, orang itu ingin mencelakakan dirinya, dia bela diri, sehingga akhirnya perampok itu atau maling itu terbunuh, tak ada diatnya, tidak ada diat sama sekali. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk membela dirinya, mengusir orang tersebut, walaupun sampai pada tingkat akhirnya terpaksa dia melukai orang itu, terluka maling tersebut atau terbunuh maling tersebut, maka tidak ada diatnya dalam Islam. Namanya daf'us sa'il, upaya seorang untuk membela dirinya daripada orang ingin berbuat kejahatan kepadanya. Tak ada diatnya dalam bab seperti ini. Demikian jugalah laki-laki yang tangannya ini dia tarik dari giginya, lepaslah gigi kawannya, maka tak ada padanya diat. Naam. Babu as-sinnu bis-sin. Qultu asana fihi tarfan min hadis Anas al-mutaqaddim. Babun as-sinna bis-sin, bab jika seseorang melakukan kejahatan, kejelekan sehingga membuat gigi seseorang patah, bis-sinni, maka hendaklah dituntut qisas, dipatahkan pula giginya. As-sinna bis-sinni. Lain dengan perkara yang tadi kita bahas. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan kembali kisah daripada Anas bin Malik, anna banatan Nadri, bahwasanya ada seorang putri daripada An-Nadhar namanya Ar-Rabi' bintun Nadhar, bibinya Anas dari arah ibunya, latamat jariyatan, bahwasanya bibinya ini marah sehingga dia tempeleng seorang gadis kecil. Fakasarat thaniyataha, karena kuatnya dia tempeleng, maka seketika tanggallah gigi serinya. Fa'ataun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaporkan hal ini, mengangkat kasus ini. Fa'amara bil qisas, kata Nabi, qisas, as-sinna bis-sinni, gigi dengan gigi. Ketika itu bersumpahlah ibundanya, wanita ini, Ummu Ar-Rabi' binti Nadhar bersumpah, wallahi ya Rasulullah, tak akan mungkin giginya dipatahkan. Dalam sebagian riwayat ada salah seorang daripada saudaranya Anas yang bersumpah, Anas bin Nadhar saudaranya, demi Allah ya wallahi ya Rasulullah, demi Allah tak akan mungkin dipatahkan giginya. Akhirnya seluruh kerabat daripada wanita kecil ini, mereka pun rela untuk tidak diterapkan qisas, hanya dibayar dengan diat. Kata Nabi, sungguh di antara manusia ada orang-orang yang kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Ini menunjukkan keutamaan Anas bin Nadhar, pamannya Anas bin Malik dari sisi ibunya. Termasuk laki-laki yang jika dia bersumpah, Allah kabulkan sumpahnya. Dalam banyak peperangan ada orang-orang yang lebih hebat daripada ribuan pasukan. Dialah orang-orang semacam Anas ini. Yang ternyata adalah Barra bin Azib. Kata sebagian para sahabat, Umar pernah mengatakan, aku lebih menyenangi Barra daripada sekian-sekian pasukan. Kenapa? Dengan sumpahnya.
Kalau dia angkat tangan ke atas, demi Allah ya Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Ya, berkata Rasulullah SAW, rubba ash'atha aghbara dhu timrain. Ada segelintir manusia, tak banyak jumlahnya, ash'atha aghbar, dalam keadaan berjihad, berdebu rambutnya, kusut masai bajunya, dhu timraini, hanya punya 2 baju saja. Tapi lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, la abarrahu, Allah akan kabulkan sumpahnya. Ya, banyak para sahabat yang semacam ini kondisinya. Ya, apabila dalam keadaan sempit, sebagian daripada penguasa datang berkata, "Wahai fulan, bersumpahlah engkau atas nama Allah Subhanahu wa taala." Ya. Dia bersumpah, Allah menangkan mereka dengan sumpahnya. Subhanallah. Jadi dalam kasus ini tak jadi Ar-Rabi' bintun Nadhar dikisas berkat sumpah saudaranya. Wallahi ya Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah tak akan mungkin dipatahkan gigi, la tuksar thaniyatuha, tak akan mungkin dipatahkan giginya. Akhirnya keluarganya pun rela untuk menerima diat. Ya. Artinya kalaulah mereka tak rela, diterapkan padanya kisas gigi dengan gigi. Naam, tafadhal. Babun diyatal asabi' an Ibn Abbasin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi wa hadhihi sawa, yakni al-khinsara wal Al-khinsar, yakni al-khinsara wal ibhama. ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala, babu diyatil asabi, bab tentang diat apabila jari-jari ini dilukai. Ya. Apakah jari-jari ini berbeda-beda? Ya. Dan kita lihat jari tentunya berbeda. Ada jari ibu, ada jari telunjuk, jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Berbeda-beda, fungsinya pun berbeda-beda. Tapi dalam diat bagaimana? Apakah nilainya berbeda-beda? Bagaimana jika yang terluka atau yang putus itu jari telunjuk? Bagaimana dengan jari ibu? Apakah sama? Apakah diatnya berbeda atau sama? Ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan padanya, ya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadhihi wa hadhihi sawa, yakni al-khinsar wal ibham. Al-ibham. Ini dan itu sama diatnya. Ketika itu ya Rasulullah menunjukkan al-khinsar. Al-khinsar jari manis, al-ibham ibu jari. Jari manis dan ibu jari sama diatnya, tak dibeda-bedakan. Ya. Bahkan semua jari ini, mau jari manis kah dia, ibu jari kah dia, jari telunjuk, semuanya sama nilainya. Ya. Diatnya tidak berbeda-beda. Ya. Diatnya adalah ya 10 ekor unta dalam satu jari. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala pernah ditanya tentang diat jari-jari ini, faqala, maka Ibnu Abbas berkata, qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yadi 50. Nabi telah menetapkan jika tangan itu satu tangan dijinayat, satu tangan diputuskan, maka diatnya adalah 50 ekor unta. Ya, satu tangan nilainya 50 ekor unta. Jadi tubuh kita ini mahal. Satu tangan jika putus 50 ekor unta diatnya. Wa kullu asba'in ashar, setiap ya jari-jari tangan itu 10. Ya. Dia kata misalnya putus tangannya, satu tangan putus 50 ekor. Putus jarinya satu 10 ekor. Inilah ketentuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Demikian juga dalam riwayat Malik
fil asabi'i asyr. Setiap satu jari itu nilainya sama dengan 10 ekor. Ya, 2 jari 10 berarti 20. Ya. Dan tidak dibeda-bedakan jari manapun dia, baik jari tangan maupun jari kaki, pokoknya satu jari nilainya berapa? 10 ekor. Subhanallah. Andai kata putus 5 jari kaki, putus 5 jari tangan, berapa nilainya udah? 100 ekor unta. Subhanallah. Jadi manusia itu berharga, mahal. Tak bisa sembarangan, tak bisa semena-mena. Ya. Diputuskan jarinya satu, satu lagi matanya dibutakan. Satu mata berapa nilainya? 50 ekor unta. Satu mata dibuat sampai cacat, buta, hilang satu matanya. Tak bisa lagi dia melihat, maka satu mata senilai dengan 50 ekor unta. 2 mata berapa? Buta dua-duanya. 100 ekor unta. Satu telinga berapa harganya? Dietnya berapa satu telinga? 50 ekor unta. 2 telinga, 100 ekor unta. Maka subhanallah, ini anggota tubuh kita ini bernilai di sisi Allah SWT. Jangan sembarangan orang merusak, membunuh, menjinayat. Subhanallah. Ya, lihatlah ketika tak ditegakkan dalam masalah hudud, hukum Allah SWT, orang begitu sadis membunuh, kadang-kadang melukai, membegal. Lihatlah para pembegal. Ya, kadang-kadang membunuh, memperkosa, membunuh, diberi hukuman 10 tahun, 12 tahun. Subhanallah, tak sama. Ya, di sisi Allah SWT, apa yang dibuat manusia dengan apa ditetapkan oleh Allah SWT. Bahkan sebagian mereka mengambil hukum pidana mereka daripada negeri-negeri yang menjajah mereka. Subhanallah. Mereka tinggalkan hukum Allah SWT. Ya, bayangkan negeri yang menjajah, hukum dia yang dipakai. Sementara Allah yang telah menciptakan manusia, yang tahu dengan yang terbaik bagi manusia, diabaikan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dahsyatlah berbagai macam bentuk kerusakan. Sekiranya diterapkan qisas, subhanallah, negeri yang paling minim kasus pembunuhan, negeri yang menerapkan padanya qisas. Minim sekali kasus pembunuhan, minim bisa dihitung jari. Subhanallah. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun, wahai manusia, bagi kalian dalam menerapkan qisas ada kehidupan. Ya, hayatun ya ulil albab, wahai orang-orang berakal, kalau kalian mau hidup tak terganggu, nyaman, terapkanlah qisas. Orang-orang kafir mengatakan ini barbarisme, ini barbar. Ya, tak layak. Subhanallah. Mereka lebih barbar daripada apa yang Allah turunkan. Subhanallah. Ya. Naam, tafadhal. Babun iza asaba qaumun min rajulin hal yu'aqabu aw yuqtassu minhum kullihim. Iqra ba'da dhalik. Wa qala muttarifun an Sya'bi fi rajulaini syahida ala rajulin annahu saraqa faqata'ahu aliyun summa jaa bi akhara wa qala akhtana fa abatala syahadatahuma wa ukhidha bidiyatil awal wa qala law alimtu annakuma ta'ammattuma laqata'tukuma. Kamil. Naqra. Babun idza asaba qaumun min rajul. Bab jika seseorang laki-laki, ya, kemudian laki-laki tersebut ya dituduh oleh satu kaum dengan tidak benar, salah dalam ya memperkirakan, hal yu'aqab aw yuqtassa minhum kullihim, apakah
dijatuhkan hukuman atau semuanya mereka harus dikisas. Ya, Imam Bukhari yang menyebutkan pada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, waqala Mutarrifun 'an Sya'bi, berkata Mutarrif dari Imam Sya'bi rahimahullah, fi rajulaini syahida 'ala rajulin, pernah terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, dua orang laki-laki kedua-duanya bersaksi annahu saraqa, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mereka tuduh laki-laki ini mencuri. Dua orang bersaksi laki-laki inilah yang mencuri. Mereka laporkan kepada Ali bin Abi Thalib. Karena dua saksinya telah terpenuhi, ya faqata'ahu Ali, maka Ali memotong tangan laki-laki ini dengan sebab persaksian dua orang tersebut. Thumma ja'a bi akhara wa qala akhta'na. Ya, kemudian mereka datang kembali membawa laki-laki lain. Mereka berkata, akhta'na, wahai Ali, wahai Amir Mu'minin, kami salah mengira, bukan dia pencurinya, ini yang mencuri. Sementara kawan tangan yang telah putus. Kesalahan dalam penerapan penerapan had. Fa abtala syahadatuhuma, maka Ali menggugurkan persaksian mereka, keduanya tak boleh lagi bersaksi. Wa ukhidha bidiyatil awal, terpaksa ketika itu dituntutlah mereka untuk membayar diat yang pertama, orang yang terputus tangannya. Ya. Wa qala, berkata Ali, "Lau alimtu annakuma ta'ammadtuma, kalau aku tahu kan berdua sengaja berbuat ini, sengaja, laqata'tukuma, aku pasti akan potong kedua tangan kalian." Artinya jika berjamaah ada 5 orang, 10 orang, mereka bersatu berserikat sehingga akhirnya terpotong tangan seseorang, semua orang tersebut tangannya dipotong, bukan satu. Ya, andai kata terjadi jinayat atas diri seorang oleh orang banyak, 5 orang, 7 orang, membunuh 1 orang, semua 7 orang itu terbunuh. Jika dengan sengaja, jika tak sengaja, maka diat. Maka berkata Ali, kalau aku tahu kan berdua sengaja lakukan ini, kan segera aku potong tangan kalian berdua. Nah, akmil. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna gulaman qutila giyalatan, faqala Umar law ishtaraka fiha ahlu San'a laqataltuhum. Wa qala Mughirah bin Hakim an abih inna arba'atan qatalu sabiyan, faqala Umaru mislahu. Wa afada Abu Bakar wa aqada Abu Bakar wa ibnu Zubair wa Ali wa Suwaid bin Muqarni min latomati wa afada Umar min darbatin bidurrati wa afada Aliun wa aqada Aliun min salasati aswatin waqtassa Suraihun min sautin wa khumushin. Ya, insyaallah besok kita ulangi lagi nih. Ya, sudah jam 6, kita padakan dulu sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika terjadi perkelahian dan terjadi penusukan beberapa waktu ke depan, lawannya meninggal, apakah terjadi qisas, diat atau yang lain? InsyaAllah nanti antum akan memahaminya. Sabar aja dulu, kajian kita belum selesai tentang masalah ini, nanti akan kita bahas insyaallah.